Oke, firman hari ini aku tak kasih judul Ghosting God. Ghosting God. Anak muda di sini mungkin tahu yang ghosting itu apa. Yang tua-tua di sini mungkin nggak tahu. Yang tua-tua tahu nggak? Ada? Kacen tahu nggak ghosting? Oh, nggak tahu. Pak Edwin tahu nggak ghosting? Ghosting itu apa? Hah? Josh tahu? Josh gak tahu juga. Oh, karena dia yang anak baik. Amin, amin, amin. Ghosting. Artinya ghosting ini. Ini contoh. Boleh next slide. Contoh. Aku WA. Aku kirim WA ke Turu. Aku kirim WA, hey Turu, apa kabar? Gimana hari ini? Yuk kita ketemu di Seven Blessing. Yuk kita ngopi. Turu, dia sudah baca, tapi dia gak reply aku. Itu artinya ghosting. Kenapa dia baca tapi gak reply? Aduh, aku mulai yang kenapa ini? Jadi aku telepon, hey Turu, yuk. Dia gak mau angkat, dia langsung decline. Aduh, gimana Turu? Jadi aku yang DM di Instagram, Turu, kenapa gak angkat? Dia baca tapi gak reply lagi. Itu artinya ghosting. Ada satu orang mau connect tapi orang itu gak reply, gak jawab balik. Begitu ghostingnya. Tapi lucunya, ini terjadi banyak kali mungkin sama teman yang lama, yang ya sudah lama gak connect, yang mau, hey apa kabar? Tapi mereka yang masih kecewa, tahu apa, gak mau yang connect sama Anda lagi, tahu gitu-gitu bisa terjadi ya. Ghosting bisa terjadi dengan interpersonal, sama kita, sama orang lain. Tapi juga pernah terjadi kita ghosting God. Tuhan bicara sama kita, bilang sesuatu ke kita, tapi kita gak mau jawab. Aduh Tuhan gimana sih? Gak mau yang connect sama dia. Tapi di dalam hati kita tahu ada sesuatu dari Tuhan. Dia sudah bicara sama kita, tapi kita gak mau karena yang mungkin berapa hal kita akan masuk ke situ. Ghosting. Karena aku percaya kita semua yang ada Tuhan berbicara sama kita. Ada Tuhan, ada panggilan untuk kita semua. Pasti Tuhan gak diam sama Anda. Mungkin Anda rasa, kadang-kadang rasa Tuhan diam sama Anda, tapi dia gak diam sebenarnya. Ada panggilan untuk kita semua pribadi. Ada panggilan untuk kita semua sebagai gereja yang IFGF Tondano juga. Pasti ada panggilan. Tapi pertanyaan, kita yang jawab kalau Tuhan panggil kita atau kita yang diam aja gak mau ikut panggilan Tuhan. Itu artinya bulan ini kita sharing what are you hiding. Banyak kali kita tentang yang dosa, tapi hari ini aku mau tentang yang kita jauh dari Tuhan dan gak mau jawab yang apa yang dia yang panggil kita, rencana kita di dalam hidupnya. Gitu. Karena kita banyak kali hiding, gak mau ikut calling karena berapa hal, banyak hal. Contoh pertama, ini contoh yang paling gampang untuk kita di sini. Kalau aku contoh sakit hati sama pastor, aduh, aku sakit hati sama pastor, dan aku rasa Tuhan bilang, Aaron, kamu sakit hati, tapi kamu harus minta maaf. Datang ke dia. Aku mau bilang, Tuhan, dia harus minta maaf sama aku. Gimana Tuhan? No, aku harus ikut suara Tuhan. Aaron, minta maaf sama pastor. Gitu. Itu
Paling gampang. Berapa tahun lalu kita masih di Jakarta. Setiap hari Rabu kita ada meeting untuk pastoral Jakarta yang di IFGF Serabini. Waktu itu ada berapa pastor di sana. Salah satu itu Pastor Evan. Aku sudah minta izin untuk sharing yang cerita ini. Salah satu itu Pastor Evan. Kalau kalian tahu Pastor Evan, dia yang orang yang very strict. Dia orang yang very harus yang gini, gak boleh ke kiri, gak boleh ke kanan, harus begini. Jadi waktu kita meeting ini semua pastor, aku sharing sesuatu tentang yang anak muda di IFGF Serabini. Ini rencana kita TYC di sini. Langsung Pastor Evan bilang, no, gak boleh begitu, harus begini. Tapi aku rasa, no, itu salah Pastor Evan, harus yang begini. Salah ide. Ide dia yang begini, ide aku begini. Sampai kita selesai meeting itu jam 5 sore. Akhir meeting, kita langsung teriak. Pastor Evan, aku marah banget sama dia. Dia sampai teriak ke aku yang kita yang dekat banget gitu. Ya pastor bisa marah juga ya. Kita manusia juga. Itu yang kita yang marah sekali. Aku marah sama dia. Pulang aku yang benar-benar waktu pulang kita belum selesai masalah itu. Aku yang ada meja di situ, aku pukul meja dan keluar. Aku gak mau ketemu sama dia lagi. Kita sudah menikah waktu itu? Ya, aku sudah sharing waktu pulang, aku sharing sama dia. Dia bikin aku lebih calm, tapi aku masih marah di hatinya. Hari Rabu, hari Sabtu. Datang ke gereja kita ada doa pagi hari Sabtu itu. Jadi aku datang, itu enak banget, ada banyak orang, kita lagi doa, ada yang hadirat Tuhan, enak banget. Tiba-tiba mungkin yang kita sudah 30 menit doa, tiba-tiba Pastor Evan masuk ke ruang itu. Dan aku rasa ada yang tutup aku sama Tuhan. Dan aku dengar suara Tuhan bilang, kamu harus minta maaf. Hati aku gak mau. Aku gak mau minta maaf. Karena menurut aku dia salah. Sampai sekarang aku rasa dia salah. Aku benar. Sampai sekarang. Tapi Tuhan yang tarik hati, aku harus minta maaf sama dia. Aku gak mau sama sekali. Tapi waktu itu aku rasa ada yang tutup aku sama Tuhan. Sebelum Pastor Evan masuk ruang itu, enak banget ada Roh Kudus, haleluya. Tapi tiba-tiba, boom. Pastor Evan datang, hati aku yang tutup. Aku tahu aku harus minta maaf sama dia. Aku nunggu, aduh gimana sih Tuhan. Dia berdiri di sana, aku di sini. Tuhan, jangan ini. Habis berapa menit, oke. Tuhan, aku berserah. Datang ke dia. Pastor Evan, mau minta maaf. Gitu-gitu aku nangis, minta maaf. Aku masih rasa yang aku gak salah, tapi aku minta maaf sama dia. Karena aku yang salah, dia yang di atas aku. Dia yang bukan bos, tapi dia yang senior aku. Tapi aku yang salah omong sama dia. Salah yang cara untuk ketemu sama dia salah. Minta maaf, waktu aku minta maaf, aku rasa itu buka lagi, surga buka lagi. Roh Kudus datang lagi dan ya semua yang waktu doa sudah enak lagi. Karena aku harus minta maaf. Tapi banyak kali kita gak mau ikut suara Tuhan karena mungkin salah satu
ya kita rasa kita benar dan gak harus ikut cara Tuhan. Contoh, kita lihat cerita Yunus. Kita semua tahu yang cerita Yunus. Kita buka Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat ini, boleh next slide. Yunus 1 ayat 1 sampai 3, ini sedikit kecil, mungkin buka masing-masing di HP masing-masing atau ada Alkitab fisik boleh buka juga. Yunus 1 ayat 1 sampai 3, boleh kita baca bersama-sama? Siap? Oke, siap. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan. Jauh dari harapan Tuhan. Tapi dia tahu panggilan Tuhan, dia tahu. Dia kalau kita cerita Yunus, dia Nabi Yunus. Dia yang orang yang baik sebenarnya. Dia tahu panggilan Tuhan, dia tahu yang semua itu. Yang lucunya kita baca yang pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 2. Pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 2. Kita lihat di sini. Habis semua ini, Yunus dia lari dari Tuhan. Ada yang ikan besar, semua itu. Dia datang, dia bertobat, quote on quote. Sebenarnya gak bertobat. Tapi dia datang ke Niniwe. Dan dia khotbah di sana. Dan ini terjadi. Pasal 3 ayat 10 sampai pasal 4, 2. Kita baca bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Ketika Allah lucu itu, yang semua orang di kota Niniwe, mereka bertobat ya. Tapi kita baca yang pasal 4 ayat 1, tetapi hal itu mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah. Iya, marah. Semua orang bertobat dan dia marah mereka bertobat. Karena apa? Dia rasa mereka gak cukup rohani untuk dapat anugerah dari Engkau Tuhan. Mereka gak orang benar. Kenapa mereka dapat yang anugerah? Kenapa mereka dapat yang mercy dari Engkau Tuhan? Aku yang hidup yang baik dari kecil Tuhan. Tapi mereka yang baru yang 1 hari dan kamu yang gini Tuhan. Gimana? Banyak kali kita yang bisa begitu sama yang orang di luar sini juga. Sama teman-teman kita juga. Kita bilang, Tuhan, mereka yang salah, hukum mereka. Kasih hukumlah ke mereka. Tapi itu hati Tuhan untuk kasih anugerah. Apa yang kita lihat dari Yunus? Yunus, dia gak mau ikut suara Tuhan, dia gak mau ikut rencana Tuhan, panggilan Tuhan, karena dia gak suka orang itu. Mungkin terjadi
Kita gak pelayanan orang di luar karena mungkin terjadi kulit terlalu gelap atau terlalu putih. Atau ya mereka yang orang miskin datang ke rumah bau. Atau yang kita ada banyak alasan untuk gak datang tapi Tuhan panggil kita. Gimana sih kita? Itu satu contoh yang gak ikut panggilan Tuhan. Karena kita rasa mereka orang itu gak cukup yang rohani, gak they don't deserve it. Don't deserve it apa bahasa Indonesia? Gak layak. Gak layak. Itu satu contoh. Kenapa kita gak ikut panggilan Tuhan. Satu lagi mungkin yang terjadi, kita masih goyang. Itu suara Tuhan atau enggak? Tuhan panggil tapi kita gak tahu, ini dari hati aku sendiri atau dari Tuhan atau gimana? Kita lihat satu contoh. Ananias. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 17. Ini terlalu kecil? Enggak. Kecil banget. Zach bisa baca di belakang? Enggak bisa ya. Enggak bawa kacamata. Oke. Kalau bisa buka di HP masing-masing. Ananias, dia untuk kalian tahu mungkin kita gak harus baca semua. Tapi ini cerita Paulus. Paulus dia lagi jalan ke Damaskus. Waktu dia jalan, Tuhan datang, boom. Dia buta, gak bisa lihat sama sekali ya. Tuhan bilang, Paulus, waktu itu Saulus datang ke rumah ini dan nunggu orang untuk doain kamu. Orang itu namanya Ananias. Ananias ini, kita lihat ini ayat 13. Jawab Ananias. Ruth bisa baca untuk kita? Ayat berapa? Kamu gak bawa kacamata ya? Enggak. Ayat berapa? 13. Ayat 13 jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Waktu ini kita lihat Ananias, dia dapat panggilan dari Tuhan. Oke, harus datang ke Saulus, doa untuk dia yang sembuh, bisa lihat lagi. Tapi Ananias tahu yang cerita yang Saulus. Ananias tahu yang Saulus dia orang yang suka bunuh yang orang yang Kristen. Suka nangkap orang Kristen untuk bawa ke satu tempat untuk bunuh yang untuk kill yang orang Kristen begitu. Jadi dia datang, Tuhan, ini benar atau enggak? Tuhan, kalau aku datang ke dia dan doain dia akan nangkap aku dan sudah selesai, mati. Dan Ananias dia bertanya, Tuhan ini benar gak? Benar gak? Banyak kali kita begitu juga. Tuhan panggil kita ke sesuatu. Dan kita, ini pasti ini bukan dari Tuhan. Karena itu dari pikiran aku sendiri. Tahu ini dari yang lain-lain aja. Tapi kita lihat contoh yang Ananias dapat panggilan dari Tuhan. Dia gak tahu tapi dia masih maju. Ya. Dan kita tahu cerita yang Paulus dia sembuh, dapat bisa lihat lagi dan dia tulis banyak buku di Alkitab. Tapi juga bisa terjadi
Kita takut apa yang akan terjadi kalau kita ikut panggilan Tuhan. Apa yang bisa terjadi? Contoh yang Ananias, kalau dia datang, mungkin aku akan mati. Begitu. Boleh minta bantuan, let's say, Keisha. Keisha, bisa bantu aku? Ya? Ayo, maju. Pindahin ini dulu. Ini HP siapa? HP baru. Oke, Keisha boleh berdiri di sana, di sebelah meja. Kita mau main game, Keisha, boleh? Boleh. Oke. Keisha, aku ada satu kotak di sini. Kamu, Keisha, gak boleh lihat di dalam kotak ya. So, kamu berdiri di belakang meja sebenarnya. Nah, kita akan lihat hasilnya. Aku akan taruh sesuatu di dalam box. Dia gak tahu. Dia gak tahu apa yang di dalam box ini. Oh. Lagi goyang-goyang. Aduh. Tutup mata dong. Jangan goyang dong, jangan goyang. Oke, boleh buka mata. Nah, di dalam box itu banyak kali seperti yang sesuatu kita takut. Itu goyang, aduh, masih hidup. Banyak kali itu sesuatu kita takut. Boleh Keisha taruh ada satu bolongan di situ? Boleh lihat? Ambil, lihat. Apa itu? Boneka. Enggak ada masalah. Tapi di awal, waktu ada goyang, sedikit takut gak? Sedikit. Enggak benar-benar takut, tapi ya goyang sedikit. Gak tahu karena banyak kali kita takut yang sesuatu kita gak tahu. Ya? Tapi banyak kali itu yang pikiran kita bikin itu lebih besar dari apa yang itu sebenarnya yang ada di situ. Betul? Thank you, Keisha. Thank you. Tepuk tangan untuk Keisha. Ada satu lagi, mau? Enggak. Oke. Banyak kali kita takut yang sesuatu yang benar-benar itu kita gak harus takut. Tuhan panggil, kita takut banyak hal. Mungkin yang kita takut, kalau aku yang begitu, yang orang akan pikir aku yang orang gila atau apa, gak tahu. Tapi kalau Tuhan panggil, pasti itu yang aman untuk kita. Kalau itu gak aman, pasti kita di surga sama dia. Amin, haleluya. Begitu, betul? Jadi kita ya gak harus yang what if this happens, what if that happens. Kalau ini Tuhan, kalau itu Tuhan, gimana? Kita lihat satu contoh lagi dari Paulus. Boleh next slide. Paulus, kita buka Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 15. Ini Paulus, dia sharing kesaksian yang waktu dia yang ketemu sama Yesus. Dan ada satu ayat yang sedikit aneh menurut aku. Sedikit aneh. Ini Kisah Para Rasul 26, 12 sampai 15. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dalam
13. Empat belas. Yang lucu menurut aku, ya itu cerita kita tahu yang cerita Paulus. Tapi lucu yang ayat 14, aku sudah bold di sana. Sukar bagimu menendang segala rangsang. Artinya apa ini? Di bahasa Inggris itu lebih aneh. Lebih aneh. Itu katanya, why are you kicking the ox goad? Jadi kita mau belajar ini artinya apa? Ini artinya apa? Boleh next slide? Kita mau lihat yang versi yang lain-lain juga. Kita lihat ada TB yang tadi kita baca. Ada yang BIS dan ada TSI. Kita baca yang ini, oke? Kita baca yang BIS, engkau akan merasa, oke? Siap? 1, 2, 3. Baca TSI. 1, 2, 3. Kamu artinya ini, yang kalau kita lihat, yang katanya ini, yang kalimat ini, itu tentang sesuatu yang untuk yang orang petani. Sama yang sapi-sapi di sana. Boleh next slide, ada satu gambar. Tongkat itu yang tadi ada ayat, itu tentang tongkat ini. Tongkat yang sapi untuk ox. Untuk bukan sapi. Sapi ya? Apa? Lebau. Itu, kibau. Itu. Kelebau. Kilebih di berabau. Oke, fokus Enan. Artinya ox goad di bahasa Inggris. Artinya ini, itu satu tongkat, di ujung itu tajam. Untuk itu bisa dipakai jadi ox itu yang sapi itu kebun ya apa itu bisa ke kiri atau ke kanan untuk atur direction mau kemana. Jadi waktu aku baca itu yang Kisah Para Rasul ayat 26 pasal 26 ayat 12 sampai 15, aku lihat mungkin terjadi karena kita tahu yang cerita Paulus tiba-tiba ketemu Yesus di jalannya, tapi bisa terjadi karena Paulus tulis ini lewat yang Lukas, that yang dari dulu sebelum Paulus ketemu Yesus di jalan Damaskus, dia sudah tahu yang ada panggilan Tuhan. Tapi back one slide. Seperti yang the tes, the bis, engkau akan merasa sakit sendiri. Sudah lama yang Tuhan panggil dia, pakai tongkat. Ayo, ikut panggilan aku. Itu yang seperti hati yang, ikut panggilan aku. Ikut panggilan aku. Tapi kalau kita tahu yang cerita yang ox goad ini, tongkat itu, banyak kali sapi itu gak mau ikut. Yang Tuhan di belakang sapi itu yang ke kiri. Tapi banyak kali yang sapi itu yang kicking, meledang,
yang tongkat itu. Apa yang terjadi waktu dia kicking itu bikin sakit banget di paha. Kalau Tuhan panggil, ikut suara Tuhan. Karena itu yang panggilan paling bagus untuk kita. Aku sendiri, aku dari keluarga Kristen. Tapi sebenarnya waktu aku SMP, SMA, aku lari dari Yesus. Lari. Gak mau. Aku gak mau orang Kristen. Aku bilang, Tuhan gak mau ikut. Karena yang setiap ibadah aku ikut, banyak pastor bilang, Yesus Kristus akan datang sebentar lagi. Kamu harus benar, hidup benar dulu. Tapi jujur aku anak muda waktu itu SMP, SMA, aku cowok. Aku bilang, tapi Tuhan, aku mau yang seks dulu sebelum aku yang ke surga. Aku mau enjoy hidup dulu sebelum yang itu. Aku mau yang party sama teman-teman dulu sebelum aku yang hidup benar. Jadi yang SMP, SMA aku lari dari Yesus. Gak mau ikut suara Tuhan. Gak mau yang hidup benar. Aku mau enjoy dulu. Mau dosa dulu ya. Tapi aku tahu sebenarnya waktu aku lihat sekarang, karena aku lari dari Yesus tapi setiap minggu masih datang ke ibadah. Karena ya papa aku dia pendeta, mama aku dia WL, mau gak mau aku harus datang ke ibadah, aku harus main drum. Aduh, pelayanan Tuhan tapi hidup yang jauh dari Tuhan. Gak mau main drum sebenarnya. Actually aku suka main drum. Tapi gak mau yang main drum untuk Tuhan. Aku mau main drum the punk rock band. Gitu aja. Jadi aku lari dari Tuhan. Sampai yang ada satu yang youth camp. Untuk anak muda, retreat anak muda. Gak bisa lari dari Tuhan waktu itu. Dia datang benar-benar. Gak bisa lari. Jangan yang salah nangkap. Aku datang ke Tuhan tapi hidup aku masih butuh proses untuk benar. Ya. Bukan langsung yang berubah 100%. Butuh proses juga. Tapi itu waktunya aku sudah mulai ikut panggilan Tuhan. Sudah lama aku rasa panggilan tapi aku gak mau ikut. Seperti yang ada satu cerita. Orang nama yang Johannes, John Ortberg. Kita gak harus takut ikut panggilan Tuhan. Kita gak harus takut ikut suara Tuhan. Kenapa? Ada satu cerita, dia seorang pastor, dia lagi jalan di pantai sama teman-teman. Dan di pinggir pantai ada satu tempat yang mereka ada minuman keras di situ. Ada cap tikus, ada yang lain-lain. Mereka lagi minum, ada orang lain lagi minum, bukan yang Pastor John. Waktu mereka jalan di pinggir pantai, tiba-tiba ada banyak orang keluar ada berapa orang keluar dari tempat minum itu, yang bar itu. Dan mereka lagi berantem. Ada satu orang kecil dan ada berapa orang yang lebih gede yang lagi berantem sama yang orang kecil. Tiba-tiba Pastor John rasa, aku harus bantu yang orang kecil itu. Lagi yang dipukulin dari yang orang-orang lain. Jadi Pastor John dia mulai jalan, hey stop.
Tapi Pastor John dia bukan orang gede juga. Dia bilang, stop, jangan. Tapi mereka gak berhenti. Mereka lihat gak berhenti. Masih pukul. Tiba-tiba mereka yang semua orang lagi pukul-pukul, mereka lihat dan lari. Kenapa? Mereka bukan lihat yang Pastor John lagi jalan di pantai, tapi di belakang Pastor John ada seorang gede, yang tinggi, gede banget. Itu yang bouncer di tempat yang minuman itu. Dia lagi datang. Dia mau yang berhentiin yang lagi berantem di situ. Waktu itu Pastor John rasa lebih kuat. Wah, ya mereka berhenti. Wah, kita ya high five. Wah, luar biasa, kita bisa. Tapi sebenarnya bukan karena mereka, tapi karena yang ada orang di belakang mereka support. Ada orang gede, lebih gede dari mereka support. Kita gak harus takut panggilan Tuhan karena ada Tuhan support kita di dalam proses itu. Dia akan jalan sama kita. Dia akan bantu kita dalam semua hal. Itu hebat. Kita ada Tuhan segede itu. Dan sebenarnya dia jalan sama kita semua. Amin. Kalau kita terima dia jadi juru selamat. Kalau kita benar-benar jalan sama dia, dia gak akan tinggalan Anda. Kita lihat, yang ini bagus banget. Yang Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita tahu ceritanya yang kita harus muridkan orang, the Great Commission. Tapi kita lihat satu, silakan buka slide itu. Hui, kecil banget. Dan aku harus bikin lebih gede. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya muridku. Dan baptislah, saya baptislah. Mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Perintahkan ya? Yes, perintahkan kepadamu. Dan ini bagus. Ketahuilah aku apa? Aku menyertai kamu. Wah, sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu. Seperti yang Christmas, Natal tahun lalu. God is with us, Emmanuel. Wah. Kalau God is with us, Tuhan ada sama kita, amin. Kuat, jadi kita gak harus takut untuk muridkan orang. Mungkin kita takut, salah kata, aduh aku gak bisa doa depan semua orang, aku gak bisa. Tapi kalau Tuhan ada sama Anda, kita gak harus takut, amin. Amin, haleluya. Jadi kita terakhir sebelum kita selesai. Jadi kita tentang yang ikut panggilan Tuhan hari ini, ikut suara Tuhan. Suara Tuhan ajak kita untuk apa? Itu katanya. Ajak kita untuk apa? Seperti ayat itu. Ajak kita untuk apa? Muridkan. So ini challenge untuk kita semua. Tadi semua ini aku sharing tentang
tentang ikut panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk Anda sendiri apa? Pasti ada yang panggilan masing-masing. Panggilan kita sebagai gereja apa? Muridkan. People is our mission. Connect with God. Make disciples. Itu panggilan kita. Dan itu bisa terjadi karena Yesus ada sama Anda, ada sama aku. Tapi ada banyak excuse, alasan kenapa kita gak muridkan orang. Banyak. Boleh next slide. Mungkin gak ada waktu. Tuhan aku gak bisa, masih gak ada waktu. Aku ada keluarga, harus ada kerjaan, tambah pelayanan di gereja aduh selalu ada yang meeting, selalu ada yang latihan untuk tim music. Aduh, kalau itu excuse Anda, ya berhenti pelayanan aja, fokus muridkan aja. Oke? Itu mungkin sedikit keras, tapi muridkan itu panggilan kita. Gak ada waktu itu bukan excuse. Cari waktu. Kedua, banyak kali kita bilang, lack of interest. Kita mau muridkan orang tapi gak ada orang mau muridkan sama aku. Itu. Enggak, ada banyak orang mau belajar secara rohani. Mungkin Anda lebih rohani untuk mereka. Harus lebih santai sama mereka. Yuk copy aja. Sharing aja. Sharing hidup dulu. Nanti kita masuk ke dalam materi discipleship journey. Tapi dulu aku mau dengar dari Anda sendiri dulu. Ketiga, banyak yang orang bilang ini. Mereka gak ada confidence. Aku gak bisa. Pastor aja muridkan. Itu panggilan dia. Dia sebagai pastor, gembala. Harus gembala semua ini. Ya pasti dia akan muridkan orang juga. Aku harus muridkan orang juga. Tapi Anda notice waktu Yesus bilang ini, the Matius 28, buka Matius 28 lagi. Dia bilang ini ke semua yang murid dia. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu gak ada tulisan yang pastor harus muridkan orang. Itu gak ada katanya yang pengurus gereja harus muridkan orang. Gak ada tulisan yang orang sudah rohani, sudah yang Kristen 1 tahun di atas harus muridkan orang. Itu untuk semua orang Kristen harus muridkan. Amin, thank you. Jadi ini mungkin sedikit keras. Kalau Anda sudah Kristen 20 tahun dan belum ada murid, itu ada masalah. Kalau Anda sudah Kristen 1 hari dan belum ada murid kan, oke, mulai hari ini. Kalau Anda baru 1 tahun benar-benar ikut suara Tuhan, mulai. Muridkan 1 orang. Yesus dia ada 12. Fokus sama 3. Lebih dekat sama 3. Mungkin gak bisa 12, tapi bisa 1. Bisa 2. Ketemu sama mereka. Balik ke slide itu. Satu lagi, banyak orang bilang, mereka gak ada conviction, lack conviction. Yang muridkan orang itu gak terlalu penting. Lurusan semua yang gereja, bangun gereja baru itu lebih penting, Pastor Aaron. Enggak. Aku dengar satu sharing dari Pastor Francis Chan, dia orang Singapura. Dia sharing ini. Dan kita mau tutup. Next slide, boleh.
If we focus on building the church, we might not get disciples. But if we focus on building disciples, we will also build the church. Jika kita fokus membangun gereja, ya bangun gereja, bukan hanya bangun gereja itu, bangun gereja, lulusin semua yang ya latihan, yang meeting-meeting, kita mungkin tidak mendapatkan murid. Namun jika kita fokus membangun murid, kita juga akan membangun gereja. People is our mission. People is our mission. So mari kita doa. Dan ini doa. Kalian doa sekarang. Tuhan, siapa? Siapa aku harus muridkan? Siapa? Semua di sini. Kalau Anda bilang, ya aku orang Kristen, Anda harus muridkan orang. Kalau masih gak tahu caranya, yuk ngopi sama aku, ngopi sama pastor, ngopi sama yang salah satu dari pengurus, sama Pak Yandi, Kak Fili, ngopi sama Cassandra, Pak Edwin, ngopi sama Holdi. Kita akan ajarin, muridkan. Tanya Tuhan, siapa? Satu nama. Tulis nama itu di HP atau di catatan. Taruh itu di kulkas Anda. Setiap hari doa untuk orang itu. Taruh nama itu di cermin Anda. Setiap kali gosok gigi, lagi doa untuk orang itu. Setiap minggu ketemu mereka, ngopi aja, sharing hidup. Setiap orang. Itu panggilan kita sebagai gereja. People is our mission.